Ngomong ini aja lah, beliau kan lagi naik daun nih di TikTok. Iya. Ternyata Bjorka tuh ini ya? Betul. Maka, sekarang kan kelihatan sibuk nih. Semua orang seolah-olah, oh bisa. Aku lihat ada TikTok yang polisi lagi kerja apa. Dan itu kayaknya di copy paste nggak tahu ruangannya Star Trek ya. Bener gak sih? Kayak ruangan Star Trek. Kayaknya sekarang lebih advance deh. Diledekin netizen. Karena nation threat kita itu memang nggak ada lembaga yang memprotek kita. Gitu. Nah ini bagi saya wake up call. Jadi Bjorka ini bagi saya pahlawan. Seperti judul acara kami, konspirasi, kontradiksi. Dua sahabat saya, ini orang-orang, saya udah gak bisa ngomong. Jadi mereka boleh berkonspirasi atau mereka boleh berkontradiksi. Dan Dr. Koni Rakuni Bakri, tepuk tangan ya guys. Dan juga sahabat bisa saya. bergabung gitu loh. Yang dulu shadow sekarang udah nongol terus. Menyamperin para buzzer-buzzernya. Betul. Mas Bowie. Siap. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. You look younger now. Oh itu rekeningnya cocok soalnya. And look happier ya. Look happier. Oh, itu. Kalau rekening cocok tuh emang semua mudah Pak. Kata Anwar Wadi kalau udah tua jangan miskin Pak. Cucu aja nggak mau datang. Oke, kita akan ngebahas tentang ini lebar di kita nggak janjian mau ngomong apa sih Bu? Kita ngomong ini aja lah, beliau kan lagi naik daun nih di TikTok. Iya. Ternyata Bjorka tuh ini ya? Betul, makanya daripada pusing kita panggil aja langsung. Oke. The real Bjorka gitu. The real Bjorka. Kita kan masih belum tahu ya. Ada orang yang jual di tukang es lah ditangkep ya. Jadi ibu-ibu. Who is the real Bjorka? Saya kemarin nonton Dedi, saya pikir beneran ternyata Dedi gitu. Jadi mungkin ada nggak atau ini tokoh fiktif si Bjorka ini? Jadi joke of the nation gitu ya. Joke of the nation. Iya. Ya. Kalau saya sih nggak melihat ini melihat sisi dagangnya dulu kan biasa kan. Kita ini melihat sesuatu dari dagang gitu ya. Dia kan punya grup Telegram dan setiap dia meluncurkan dibukanya rahasia itu waktunya 24 jam habis itu tarik lagi. Oke. Jadi kita join sama Telegram dia udah lama. Pertama dia membuka 27.000 IndiHome punya subscriber kan. Oke. Lengkap nomor email, nomor telepon, kartu keluarga segala macam kan. Anak-anak download. Dan itu disebar di seluruh anak digital marketing. Semua mendownload gitu. Kemudian dia membuka 17.000 pelanggan PLN. Disikat sama anak-anak. Jadi ini nih kayak gini, kita ini lagi susah nyari duit, bener nggak? Lagi harga semua naik, terus digital marketing dipajakin, e-commerce dipajakin gitu kan? Oke. Dapat income dari mana? Direct selling tapi dijual langsung ke WA. Itu yang dilakukan anak-anak. Ini ada 7 juta anak-anak yang mengambil peluang mendownload 1,2 giga terakhir yang dikasih tuh 1,2 juta miliar 1,2 miliar? SIM card. SIM card ya. Wah panen brother, teman-teman. Duitnya dari mana sih Pak? Itu bukan duit dulu, kita bicara bahwa anak-anak itu ngedownload data itu. Nah nanti buat digital marketing, buat push email, buat push marketing. Oke. Ini berkah, 7 juta orang sudah ngambil data-data itu. Tentunya kalau partai-partai politik pinter, udah diambilin juga data-data itu, bener nggak? Nanti jadi Bu Koni loh. Terus terakhir My Pertamina kan yang dibuka. Jadi anak-anak nunggu, habis ini My Pertamina nih. Begitu, dek karena 24 jam kemudian dapat database. Dapat database. Terus Bjorka ini dapat duit dari mana dong? Nah ini menarik. Kita nih kalau di dalam dunia kriminal itu mengecek Bjorka ini banyak, misalnya motifnya, gitu ya. 2 follow the money, gitu ya. Ini 2 hal ini nggak kebaca nih. Motifnya dendam kah? Motifnya pesan politik kah gitu ya. Terus follow the money, dia nggak nyari duit. Iya. Paling gampang kalau kriminal tanya Bu Koni, follow the money. Oke, kita ikutin iya kan? Bu Koni. Bu Koni, apa pendapat Ibu dengan fenomena yang terjadi ini? Fenomena ini tuh mengingatkan aku ke MIT ya, beberapa puluh tahun lalu ya. itu tuh ada anak yang begitu, dia melihat hasil-hasil riset MIT itu kan apa sih
dijual ke publik. Dan it's very expensive MIT gitu. Atau expensive lah. Nah terus dia merasa nggak boleh begini. Ini kan hasil riset nih. Dia bisa penetrasi. Ini yang paling masalah nih. Jadi kita tuh jangan bicara dunia maya seolah-olah kesuksesan itu adalah ketika pasukan maya bergerak. Yang lebih sukses adalah ketika secara fisik dia bisa intercept atau penetrasi. Jadi anak ini taruh satu komputer di ruangannya MIT, semua data itu diambil, ya kan? Dia sedot dan dia kasih gratis. Persoalannya itu hanya satu anak dan itu hasil riset. Makanya ngeri yang disampaikan oleh Pak Mardiko tadi. Itu anak apa langsung yang dilakukan? Ditangkap oleh FBI, di stres setengah mati dia bunuh diri. Sebenarnya mau diberikan oleh pemerintah Amerika adalah jangan main-main. Kamu bermain-main dengan negara. Sekarang pertanyaan saya, kita ini cuma jadi hits, top ceritanya apa, terus negara apa, mau ngapain? Karena ini kan udah ngeri. Dan tadi yang disampaikan betul, kalau data kita udah tersebar, saya tuh tiap hari sekarang dapat penawaran mau marah dari yang pakai baju setengah telanjang, dikira gue cowok kali kan. Beneran. Selamat. Orang denger suara aja gitu. Mungkin juga. Selamat pagi Pak, udah makan atau belum, pengen dilempar nggak sih? Sampai udah nawarin emas dan lain-lain, udah pusing deh. Nah jadi udah, itu yang mengerikan. Nah tapi sekarang pertanyaannya kan, negara itu mesti apa? Karena kalau saya gini deh, jangan lagi kita, sekarang kan kelihatan sibuk nih. Semua orang seolah-olah, oh bisa, aku lihat ada TikTok yang polisi lagi kerja apa, dan itu kayaknya di copy paste nggak tahu ruangannya Star Trek ya. Bener gak sih? Kayak ruangan Star Trek. Kayaknya sekarang lebih advance deh. Diledekin netizen itu. Jadi menurut aku tuh bukan itu yang mesti diperlihatkan. Dibilangin idiot lagi pemerintah kita. Aduh ya Allah. Kalau kita untuk supaya tidak malu berketerusan ya, tolong koreksi kalau aku salah. Kenapa sih kita nggak hire aja langsung Pegasusnya Israel? Pegasus ini kan dia benar-benar kliennya cuma negara, tapi tuntas nih, dia bisa cari semuanya sampai ke ujungnya. Apakah betul beliau dan kita bangga dan kalau beliau di sini, kita berarti temennya Bjorka. Jangan-jangan Mas Wowi. Dia kan dulu agak shadow dulu Bu ya. Tapi ini masih selesai, jadi nggak bisa dengan tiba-tiba. Tadi malam saya dalam pernikahan ada ketua komisi 3, ketemu Pak Tito langsung di kanan saya, Pak Plate di kiri saya. Saya kan bilang, Kando, kenapa WA gue nggak jawab-jawab gitu kan ke Pak Tito. Terus gue ganti nomor. Lah kok ganti nomor nggak bilang-bilang, aduh. Kan dia termasuk yang dihack Pak Plate berdiri. Pokoknya posisi menteri itu kayaknya kalau bisa tiap saat ganti nomor. Kan udah ngeri. Jadi kan kalau penyelesaian kita dengan ganti nomor terus kan apa nih tugas negara? Jadi sorry, pantas ada berapa menteri temen gue tuh ganti nomor. Mending brother. Semua Parno ya. Mending nomornya nggak 62. Betul. Banyaknya luar sekarang, betul. Saking nggak percayanya sama negara sendiri padahal mereka pejabat. Ini kan malu-maluin. Iya. Dan itu pejabat yang memang harus ngurusin itu lagi ya. Ya Allah. Jadi mereka punya 2 telepon, 3 telepon saat ini pejabat itu ngomong apa adanya deh. Yang satu bukan 62, udah gitu aja. Ikan? Saya mengerikan gitu ya. Sebegitu gampang. Saya pernah bicara dengan seorang Kombes ya. Kombes atau OKBP, saya lupa. Muhammad Nuh Al-Azhari, dia memang. Dan saya pernah ada seminar sebelumnya, negara Indonesia itu negara yang paling banyak diserang oleh cyber attack atau hacker ya. Jadi menarik juga, 37 atau 39 juta. Nyerang juga paling banyak. Jangan-jangan yang nyerang kita sendiri kan, menyerang diri kita. Ini masuk ke tadi pernyataan beliau di depan. Jadi kan sekarang ada 2 nih ceritanya, apakah buat uang atau buat dendam politik atau ideologi politik, aku nggak tahu. Sementara dulu dia pernah bilang kan, dendam politik, katanya dia ada ayah angkatnya di yang di Polandia yang asal istilahnya ya. Ya apapun ceritanya, tapi berarti sekarang saya kok lebih merasa ini orang ini sudah penetrate ke sistem. Makanya bersepakat nggak sih? Jadi dia nggak cuma keahliannya cyber enggak, tapi sudah secara langsung nggak langsung sudah masuk ke sistem kita, tinggal masalahnya bom waktu aja. Kapan dia mau keluarkan rahasia keuangan, kapan dia mau keluarkan rahasia apa kita nggak tahu, tapi tinggal tunggu waktu. Kalau sekarang baru bercanda-bercanda aja kan, ini cuma test the water. Ya, Pak Luhut dibilang belum booster. Ternyata gitu udah 4 kali. Ya, padahal ternyata 4 kali. Jadi siapa yang salah kita juga nggak tahu ya. Jadi menurut saya begitu gampangnya negara kita ya, termasuk pejabat-pejabat kita, pimpinan kita diobok-obok oleh satu orang. Mungkin juga nggak tahu ya, mungkin satu orang tidak. Mas Wowi gimana melihatnya? Jadi gini, bagi saya ini ada 2 tadi. Ada faktor ekonomi yang menguntungkan orang-orang, dia buang. Jadi ada jutaan orang saat ini digital marketer yang mengambil keuntungan. Tapi efeknya ke kita, HP kita tahu-tahu kayak Bu Koni tadi cerita. Ya Allah, ini ditawarin asuransi lah, ditawarin segala macam gitu. Nah yang saya mau bicarakan ini adalah wake up call. Jadi wake up call itu
apakah ini adalah orang dalam yang mau mengingatkan bahwa sebenarnya cyber security kita weak? Sangat lemah sekali. Dan ada lagi, dari dulu kita ingatkan, who define nation threat? Siapa sih yang menentukan nation threat di Terima Indonesia kasih ini? banyak. Aduh, kayaknya persoalan kita sama ya. Jadi kita ngomong alutsista, ngomong cyber defense. Ini di mana kontradiksinya ini? Enggak. Ini konspirasinya. Ini konspirasi. Oke, boleh aja, Ya. boleh. Terus? Nah, who define nation threat di Indonesia? Gini, apakah COVID itu nation threat? Tapi actionnya tidak kayak masalah kesehatan aja. Apakah sekarang ini kebocoran ini nation threat? Ini kayaknya kayak kriminal biasa aja, gitu ya. Karena tidak ada National Security Council, nggak ada NSA. Terima kasih. Lanjut ya, kita lanjut. Sampai. Jadi konspirasi kita terus ya. Nah, ini jadi wake up call. Gimana Indonesia nanti bisa menjadi negara top 3 yang katanya Indonesia ekonominya akan jadi besar, 2045 kita jadi ya. big country segala macam. Yeah. Tapi yang basic yang ini. Jadi bagi saya saya menganggap Bjorka ini kayak mass magician. Mass magician itu 15 tahun yang lalu dia membuka seluruh tabir magic. Dia bukaan dan seluruh magician maki-maki dia karena income mereka jadi Berhenti. gone. Tapi 5 tahun terakhir The magic reveal. magicnya ini aneh-aneh lagi dan mereka nggak buka. Akhirnya skalanya yang tadinya ini jadi naik level lebih atas. Mereka berterima kasih sama mass magician tadi yang membuka ini karena magic mendadak jadi satu level. Ini juga sama. Saya bukan menceritakan tentang saya. 4 tahun terakhir, 5 tahun terakhir saya berusaha mengkritik pemerintah tuh bukan negatif, tapi membuka magic reveal. Gini loh cara mereka korupsi, gitu lah. Gini loh cara mereka membuat kebijakan yang menguntungkan kelompoknya. Ini kan sebenarnya magic reveal kan, supaya nanti jangan terjadi lagi, supaya nanti 2020-an ke atas jangan korupsi anggaran lagi gitu ya. Nah, sama bernegara yang paling remah tadi. Kita mau menjadi negara superpower. Alat persenjataan kita semua masa lalu, tank baru ngangetin engine tahu bensinnya udah habis karena cadangan energy reserve kita cuma bertahan 1 bulan. Dan yang paling parah saat ini karena semuanya udah jadi digital. Jadi 2020 adalah wake up call di mana COVID itu membuat semua orang jadi digital. Digitalnya masuk semua orang harus semua aplikasi. Dan data itu ternyata tidak diprotek. Bahkan sistem defense-nya dibangun. Nggak dibangun bareng-bareng karena nation threat kita itu memang nggak ada lembaga yang memprotek kita, gitu. Nah ini bagi saya wake up call. Jadi Bjorka ini bagi saya pahlawan, gitu. Bagi gue pahlawan yang menampar. Jadi gini, ini saya senang kalau dibahas tentang National Security Council. Berulang kali dalam beberapa pertemuan mau bicara tentang defense lah, bicara tentang geopolitik, bicara tentang apapun. Saya tuh tanya, siapa advisor to the presiden yang bilang ini levelnya Red. sudah, betul nggak? Yeah. Red alert gitu, ya kan? Siapa? Karena kita tuh jadi gak ada. Apakah pembisik presiden? Apakah orang terdekat presiden? Apakah perdana menteri? Tanda kutipnya presiden? Siapa? Saya nggak tahu gitu. Perdana menteri. Tapi nah, ini Nggak usah disebut. jangan dibahas perdana menteri ya, nanti kita jadi masalah. Nah, jadi sekarang yang mau aku tanya gini lah, kita ngomong soal kejahatan begini ya. Kita ini sekarang cyber optik kita, yang dipasang di lautan kita kesana kemari dari manapun juga. Numpang tanya, kita pernah punya nggak pemikiran dan desain kemampuan mirroring? Mirroring itu semua yang masuk Amerika dan negara-negara concern terhadap kejahatan maya, itu dia bisa copy apapun yang melintas. Ini kita kan nggak, oke laut dari kesana dari kemari, ditarik dari Amerika, ditarik kesana, udah nggak jelas deh. Kemampuan mirroring itu nggak ada. Kita hanya sampai di encryption. Itu tuh gampang diretas. Oke. Nah, jadi sekarang kita tuh bernegara yang katanya membangun poros tadi, poros maritim, poros dirgantara, poros darat permukaan dunia, tapi hanya visi. Tapi desain besar atau cetak birunya nih, ini hubungannya kemana tuh? Satu, belum ada. Yang kedua, sebenarnya ini tuh tugas National Security Council disebut tadi, karena dia tuh benar-benar tangan kanannya adalah tangan kanan presiden adalah Menteri Luar Negeri, tangan kiri presiden adalah Menteri Pertahanan, vice versa lah, mau di kanan kiri yang mana. Tetapi dia yang kemudian menurunkan, akhirnya mau apa? Contoh nih, kenapa tiba-tiba KKIP, Komite Kebijakan Industri Pertahanan, ya, Pak Suryo Prabowo mundur. Saya tuh mau pingsan, Pak Suryo Prabowo mundur, sahabatnya Pak Prabowo aja mundur, yang nggak pernah terlihat ada kali sama sekali. Ada sesuatu, saya belum ketemu Pak Suryo Prabowo gitu kan.
Tapi yang kita mesti serius adalah apakah dia pegel hati. Betul sih? Kayak ini gue kayak pegel hati. Karena gini, kita nih ya, saya mau ngomong yang aneh nih ya. Kita ngomong industri pertahanan udah kayak hebat banget, mau bikin apa tuh namanya udah ganti-ganti, gue jadi lupa deh. Apa tuh pesawat tempur kita FX. Sekarang namanya jadi apa? Boromai apa Boro apa nggak tahu lah. Yang terus disibuk ganti namanya. Pertanyaannya, industri pertahanan itu, ini logik ya. You are businessman. Yes. Gimana mau bangun industri pertahanan lu nggak punya perang? Gimana mau bangun industri pertahanan musuh lu kagak jelas gitu loh. Kalau saya daripada bikin jet tempur segala macam, mau pikirin dulu buat sipilnya apa, tapi in case lu perlu buat militer, itu bisa diaplikasikan. Kan harusnya gitu, jadi dia hidup terus. Amerika kalau nggak nyiptain perang selesai, industri pertahanan selesai aja. Jadi kita nggak bisa cuma bisa sumpahin Amerika kenapa dia perang terus, ya memang dia harus muncul APBN-nya dari situ. Nah jadi kalau kita mau bangun industri pertahanan, itu konsekuensinya. Nggak mungkin kita bikin sekarang apa, mau bikin pabrik kapal selam lah, pabrik kapal tempur, pabrik apapun. Pertama kita belum tahu tentara kita mau dibawa kemana, jangan kamu dibawa kemana, mau ngobrol kemana aja belum tentu. Jangan kita sebut lagi nih kasus Pak Dudung kemarin ya. Jadi kok antara angkatan darat aja nggak ngobrol kan, gak usah begitu dong. Tapi yang saya mau ceritakan, perang masa depan itu, peran antara 3 matra yang ngobrol, dan juga operasinya bisa bersama, betul kan? Nah tujuannya tuh itu semua nggak bisa terwujud. Makanya tadi awal kita tadi lagi break, kita bicara apa? Kita ini bernegara satu sisi kayak serius banget, betul nggak? Untuk bidang yang nggak tepat. Kan dia nambahin, bukan aku. Tapi di sisi lain untuk masalah yang harus serius banget. Lu bercanda lu. Kok kayak bercanda cuma gini. Oke, sekarang sudah lupakan saja, ada pembelajaran. Halo, udah minta maaf. Nggak selesai lah kalau bernegara dengan minta maaf terus. Itu loh yang mesti kita juga. Back to topic, Ibu setuju kalau Bjorka dianggap pahlawan? Setuju aja. Kalau untuk wake up call setuju. Untuk wake up call ya. Oh, ini bukan lagi wake up call, tamparan kali sebenarnya. Oh iya. Karena saya pernah Menarik tahu, tuh, menarik. dulu kalau maksudnya ada cerita di Amerika ada seorang hacker yang justru dikasih hadiah ya. Begitu dia bisa bobol, wah ternyata segitu untuk rapinya mentes, kita mentes, security untuk iya, mentes. betul. Dan dia dikasih apresiasi. Ini yang saya bilang, kalau kita bernegara itu sebenarnya melihat tuh selalu dua. Jangan melihat untung rugi, karena negara tuh nggak boleh melihat untung rugi. Wah, yang penting adalah buat rakyat, buat bangsa, buat negara, itu yang nomor 1. Nah, Bjorka ini harusnya dirangkul. Gitu. Kalau saya ini orang pinter-pinter dirangkul, jangan jadi enemy. Gitu loh. Ya supaya ngerangkul kita gitu maksudnya. Ya, maksudnya kita. Merasa Tapi pinter kalau gua. kita mesti lurusin, kadang-kadang di kita itu malah akademisi atau siapapun itu dianggap enemy loh. Karena kenapa lu bocorin kan gitu kan. Itu. Ya. Kayak ini saya cuman bilang bahwa derajat terendah seorang koruptor adalah korupsi anggaran. Itu bagi saya, jadi jangan sampai nanti waktu lu jabat korupsinya anggaran. Itu derajat terendah. Derajat tertinggi itu merubah kebijakan. Nah, itu lebih tinggi. Jadi duit belum masuk, lu udah ngantongin gitu. itu kita wake up call. Jadi kita tahu bahwa kalau ada kebijakan berubah, lihat who's benefiting. Ah, pasti lu main di dalamnya gitu kan. Okay. Tapi itu Bisa nah jadi kita judul bocorin gitu, bocorin. Jadi kalau ada koruptor ketangkap bupati atau ini tapi main di anggaran, lu derajat lu terendah gitu. Maksudnya sudah tepatkah apa yang dilakukan oleh pemerintah menghadapi Bjorka ya? Ini menarik. Karena tadi waktu who define threat, siapa yang menentukan ancaman ini tidak ada. Jadi pertanyaannya, apakah polisi yang menangani Bjorka? Ataukah sudah harus cyber troops militer? Atau militer? Iya. Karena bagi kita dunia militer itu adalah eradicate threat, meniadakan ancaman. Tugas polisi adalah mempidanakan ancaman. Nah, ini kasus pidana atau ancaman nasional? Iya, national threat. Kalau National national threat, tentara yang mesti turun. Tentara yang mesti turun. Jadi kemampuan tentara ini sekarang membangun cyber defense-nya bukan cyber staff defense. Lebih gimana? Cyber staff AD defense bukan. Gimana semua tadi bersatu tiga angkatan matra ini, termasuk Mabes TNI dan Kemhan, betul-betul mampu mengcounter apapun AGHT tadi, ancaman, gangguan, hambatan, tantangan tadi. Jadi menurut aku harus ada keseriusan besar itu. Tadi coba ya, saya coba singgung satu aja masalah banyak lain. Bayangkan kita mengundang semua orang masuk investasi tentang cyber optik, tapi we don't even have the capability to mirror the things. Itu kan sama seperti gini loh, rumah kita nih kita bikinin pintu yang banyak, udah monggo aja lewat-lewat tanpa ada penjagaan, something like that. Nah, ini yang membuat kesadaran ini ada, ini adalah tadi menurut saya kuncinya di Kemhan. Betul nggak sih? Harus ada MNC. Kemudian Kemhan. Jadi gini, saya tuh agak bingung sekarang. Kita tiba-tiba satu sisi kita ciptakan pesawat tempur, kita mau beli F-35. Aku sampai bilang, F-35? Mana mungkin itu ya? Tapi oke lah, anggaplah bisa.
Di satu sisi kita bikin bela negara juga. Ya. Sebenarnya nih kita tuh mau emphasize kemana? Karena menurut saya perang yang model kita di Ukraina kan tuh, kecuali pemimpin kita bego banget, ya kan? Zelensky banget itu terjadi. Tapi saya pikir nggak mungkin Indonesia bisa ada pemimpin kayak Zelensky tuh. Makanya kita sekarang berpikir gini aja, gimana caranya kita control everything itu benar-benar dari sejauhnya tempat kita bisa attack. Kan itu undang-undang kita, betul nggak? Kalau kepentingan nasional, jangan ditunggu kita dipentung baru mentung. Baru gelagatnya kayak Pak Helmi mentung gue pentung duluan itu loh. Nah tapi jadi jangan ada persoalan kalau gitu jadi ofensif. Itu bukan ofensif, sekarang udah bukan ofensif itu namanya. Apa? Itu namanya active defense. Betul nggak? Jadi kita betul-betul alert gitu. Kalau udah kayak Bjorka baru kebangun, ketampar, oh besok siapa lagi kita nggak tahu. Betul nggak sih? Jadi perang itu ada perang informasi namanya, informational warfare gitu. Ini kita kalau disebut warfare, kategorinya adalah Kementerian Pertahanan. Ya. Jadi ini kalau kita mau ngerombak Kementerian Pertahanan, ini ngerombak nih, ini kalimat kurang ajar nih. Itu kantor di Jalan Merdeka itu, pindahin aja ke Cilangkap. Jadi udah nggak usah jauh-jauh. Ini kalau benar-benar mau akur nih ya. Bener nggak? Asik nggak bahasanya akur? Nah sehingga nggak ada lagi tapi drama. Jangan itu aja dong. Apa lagi? Mabesat mesti pindah juga ke Cilangkap. Sama jadi satu semua. Iya. Semua jadi satu semua. Gitu. Semua jadi satu. Ini jadi Pentagon, the real Pentagon ya ini. Gitu. Nah, di sini ada cyber security. Di sini ada menangani biological warfare. Ini ya. Kita kasih wake up call lagi. Apa yang terjadi kalau weather warfare atau perang cuaca ini bukan climate change loh ini. Perang cuaca memang didesain, HAARP itu memang diarahkan ke Indonesia. Tahu-tahu kita jadi heat, panasnya nggak karu-karuan. Luar biasa ya. Terus pangan kita kehajar. Terus nanti kita bilang, wah wake up call lagi, bener nggak? Iya, another wake up call, another kita wake up kayak pemadam kebakaran, ini kebakaran baru ini lagi. Nah sekarang ini bawa sekalian aja. Peristiwa Bjorka ini langsung kita duduk sebagai national threat, kita getok palu, das national threat. Seluruh instrumen duduk, gitu ya. Instrumen, ya Lemhanas duduk, bener nggak? Terus National Security Council kita di mana sih? NSC kita? Wantanas harusnya. Kalau dari lahirnya Wantanas diciptakan Presiden Soekarno, itu National Security Council. Harusnya. Oke, itu harus duduk lagi, bener menentukan. Tapi itu nggak mungkin duduk, karena tadi Undang-Undang Kamnas kan selalu ditahan-tahan. Nggak pernah digetok palu. Diketok-ketok karena dalam Undang-Undang Kamnas mengandung unsur polisi harus dibawa kementerian. Makanya saya sempat bilang, kita udahlah kalau pusing banget ya dengan Undang-Undang baru, balik aja lah ke Undang-Undang nomor 29 tahun 45 kalau nggak salah. Itu udah jelas-jelas kok, Presiden itu harus punya advisor. Namanya adalah National Security Council. Finish. Kalau nggak pernah selesai. Karena tadi masalah besarnya adalah ini tuh ancaman pidana. Kalau pidana ya selesai lah si Bjorka ini cuman apa. Tapi kita nih sebenarnya ada pentungan lain Pak. Kita tuh ya sebagai rakyat sipil harus punya kemampuan membentung balik negara. Betul nggak? Sekarang kan negara ceritanya mentungin terus rakyat sipil nih. Ya kalau kita nggak sih artinya dengan ketidaksiapan negara menyambut semua ancaman, artinya kan negara mementungi rakyat sipil di mata saya loh. Padahal tugas negara kan protek. Oke. Jadi kita nih yang warga negara harusnya punya kemampuan menuntut. Kenapa? Data pribadi kita bisa lolos. Undang-undang Jadi perlindungan data pribadinya belum diketok juga ya? Kita boleh melakukan mosi tidak percaya kepada pemerintah, boleh. Nah, gimana tuh boleh nggak? Jangan nanya gue lah. Kok mau bilang gitu dia nggak mau? Iya kan, hak gue nih lo langgar, gue kasih lo percaya 5 tahun untuk memimpin, untuk mengelola kita bayar pajak. Tapi gue bayar pajak, apalagi gue bayar pajak. Kasusnya DS ya kalau nggak salah yang ternyata datanya dari Telkomsel. Itu Telkomsel pun kelihatannya nggak bertanggung jawab terhadap DS ya. Saya nggak tahu, saya nggak ikutin. Tapi dari beberapa yang terakhir saya lihat kelihatannya tidak mau mengganti rugi apa yang dirasakan DS gitu. Nah, kita ini yang tadi saya bilang bisa jam berapa malam, mending kalau pagi Pak Helmi jam 11 malam ada udah bobo Mas, pengen kesel banget gue. Masa mesti ganti nomor gara-gara begitu? Nah, itu kan mengganggu. Parah. Oke. Kita nggak usah panjang-panjang ngomongnya. Supaya kita biar orang supaya berpolemik. Supaya berpolemik. Anda pikirkan sendiri beberapa isu. Satu aja gue udah susah ngadep ini, 2 lagi sekali. Tapi asik diskusinya. Jadi polemik ya tentang Bjorka ini, what we learn from case-nya Bjorka. And what we must do as a nation. Yes. Betul nggak? Ya. Jangan-jangan Bjorka ini membantu kita loh, mengingatkan bahwa kita lemah banget dalam security. Saya pernah bahas ya, security kita tuh, cyber security itu satu lemah banget. Nomor 2 gitu, penyebabnya itu ada karena
environment-nya, infrastrukturnya, dan juga talent. We don't have enough talent untuk mengerjakan itu. Indonesia itu negara besar banget ya. Banget. Nah, bayangkan menurut saya sekarang cyber troops tuh kita nggak punya. Padahal di level ini sekarang kita sudah harus betul-betul punya cyber troops. Nanti menjelang pilkada ada keluar pilpres, keluar, ada ya? cyber troops. Iya benar. Dan itu harus di militer kita, makanya militer kita harus solid. Ya dong, dari Setuju. 3 tambah 1 nanti ada 4, harus solid banget. Oke, kita tutup. Jadi ini supaya Anda penasaran, setiap minggu kita hadir dengan kontroversi, apakah itu konspirasi, apakah itu kontradiksi. Ya jangan lupa, ada juga yang bilang, jangan-jangan biarkah ini pengalian isu. Mungkin topik minggu depan. Bye-bye. Thank you, Bu. Thank you, Mas Sowi.